di Fokus Pagi tanggal 21 Juli 2017 dan ini adalah hari Jumat, adalah hari terakhir perdagangan dan kami akan menjelaskan tentang market review terlebih dahulu. Untuk perdagangan kemarin, IHSG kembali, maksud saya IHSG kemarin sesuai dengan perkiraan dan memang untuk reboundnya itu 18 poin, kenaikannya 18 poin dan memang sekitar naik 0,31% dan di level 5.825. Penguatan ini juga didorong oleh 8 dari 10 sektoral yang menguat dan penguatan ini juga yang paling menguat yaitu di aneka industri dengan 0,76%, lalu juga agriculture juga menaik dengan 0,76%. Lalu habis itu kita lihat di mining 0,50% dan yang paling lemah juga ada dua yaitu basic industry dan juga trade. Sedangkan trade sendiri melemah 0,22% dan basic industry 0,12%. Nah, untuk potensial ini memang kalau saya perhatikan kemarin IHSG rebound karena memang berada di area support kuatnya di area 5.800. Dan untuk saat ini saya memprediksikan IHSG akan cenderung bearish atau melemah dengan support di 5.800 dan juga resisten di 5.802 untuk IHSG hari ini. Dan kalau kita lihat juga kemarin pada beberapa indeks negara lain, Hang Seng F100 itu juga menguat, lalu juga Nikkei dan Dow Jones melemah, sedangkan Eido menguat dan Gold mencatatkan penguatan 0,34% di level 1.245, Oil melemah 0,70% di level 46,79 setelah sebelumnya mencatatkan 47 per barel secara dan pada perdagangan kemarin melemah. Coal kembali mencatatkan penguatan 0,93% di level 86. CPO penguatan tinggi sekali ini 2,54% di level 2.577 dan USD terhadap rupiah kemarin dolar menguat 13.333. Oke, next. Untuk emiten hari ini ada berita. Yang pertama adalah Bumi naik isu sepi peminat, ini saya dapat dari Kontan. Untuk Bumi sendiri, beritanya seperti berikut. Periode perdagangan hak pemesanan efek terlebih dahulu atau naik isu PT Bumi telah berakhir dan hasilnya investor retail tanpa berminat dalam melakukan subscribe atas haknya. Sumber dari Kontan dari dua broker mengkonfirmasi hal tersebut. Kalau kami perhatikan selama 5 hari ini investor retail jarang melakukan subscribe, ujar sumber yang seperti diketahui. Dan memang perdagangan HMTD Bumi berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 14 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2017. Dia juga menambahkan hanya investor retail, investor institusi pun juga jarang yang mengeksekusi haknya. Investor retail lebih baik terdilusi daripada merugi, karena ikut serta rank isu Bumi yang menggunakan harga pelaksanaan 926 per saham ini juga merugikan bagi investor retail. Sementara pada perdagangan kemarin itu Bumi masih berada di area 344 per saham. Ini untuk Bumi. Lalu selanjutnya KF segera buka apotek di Madinah. Untuk emiten KF tersebut memperkuat bisnisnya di Timur Tengah. Dan baru-baru ini saja KF menjalin kerjasama penyertaan modal dengan perusahaan asal Arab Saudi, yaitu All Dua Medical Company. Dan memang sekretaris dari perusahaan KF yaitu Pak Edi Murianto memaparkan saat ini perusahaan telah memiliki 30 apotek yang tersebar di Jeddah dan Mekah. Dan memang rencananya dalam waktu dekat ini KF bakal membuka apotek di Madinah. Target pertama adalah apotek kimia farma ada dulu di Madinah, ujar dari Pak Edi. Dan memang menurut Pak Edi target di apotek Madinah ini dalam waktu dekat guna melayani kebutuhan obat jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Jadi sentimen positif buat KF. Lalu UMTR kucurkan pinjaman 46,62 juta US dollar dan memang UMTR ini menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Patria Maritime Lines pada Selasa kemarin, dan dalam perjanjian ini UMTR memberikan pinjaman kepada Patria Maritime sebesar 46,6 juta US dollar. Dan Patria Maritime adalah cucu usaha dari UMTR melalui PT United Tractor Pandu Engineering. Dan UMTR menganggap 99,99% saham Pandu
Engineering, dan Pandu Engineering pun memiliki 99,99% saham PT, saham Patia Maritim. Dalam keterbukaannya kemarin WTR mengungkapkan bahwa Prime Maritim atau akan menggunakan dana pinjaman ini untuk beli kapal, dan WTR memandang transaksi ini lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menyimpan dana kas di bank dengan rate deposito pada saat ini dengan bunga pinjaman LIBOR plus 1,8% per tahun dengan jangka waktu pembayaran 27 bulan sejak tanggal penarikan terakhir. Ini sekian dari news hari ini, dan untuk saat ini kita akan bahas secara teknikal beberapa saham, dan salah satu kita akan fokus pada Akra ya. Oke, untuk Akra sendiri ini saya perhatikan memang volume cukup tinggi ya Bapak Ibu. Ini terlihat dari indikator volume, dan untuk saat ini juga Akra masih berada di support. Saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa spekulasi buy di Akra dengan target harganya di mana kita bisa area support itu kita bisa beli di 6.275 sampai dengan 6.325 dengan target sideways resisten kuatnya di 6.525. Ini untuk anak karena memang secara fundamental ini cukup baik ya, dan memang kalau saya perhatikan memang sentimen minyak fluktuatif sideways untuk tadi minggu-minggu ini, dan memang sideways menanjak penguatan dikarenakan memang harga minyak masih di 46 walaupun sebelumnya sempat menyentuh harga 42, namun Akra masih ada potensi untuk kita spekulasi buy di area 6.275 sampai dengan 6.325 dengan target 6.525 ini untuk Akra. Lalu kita lanjut yang kedua yaitu tentang GGRM, Gudang Garam. Nah, untuk Gudang Garam sendiri untuk saat ini memang sangat tinggi sekali ya. Kemarin kalau saya perhatikan Gudang Garam sempat menyentuh harga di 80.900, dan untuk saat ini Gudang Garam sedang mencari support kuatnya, dan memang support kuat itu di area 7.500, maksud saya 75.700 ya, karena fraksi dari Gudang Garam adalah kelipatan 25, jadi saya lihat bahwa 75.700 ini ada potensi area support kuatnya. Namun untuk saat ini kalau saya perhatikan untuk kita bisa masuk Gudang Garam, saya sarankan untuk hold terlebih dahulu, itu dikarenakan memang kalau saya perhatikan indikator stokastik sudah menyentuh zona oversold, dan untuk saat ini saya belum melihat ada pergerakan apakah ada sinyal penguatan dikarenakan memang volume pada perdagangan kemarin memang kalau saya perhatikan secara candle memang menguat, namun tidak bertoleransi dengan volume penguatan yang ada pada perdagangan kemarin. Itu terlihat dari perdagangan kemarin lebih rendah dibandingkan pada hari sebelumnya, yaitu di hari Rabu. Jadi kalau saya sarankan untuk hold terlebih dahulu karena memang potensi Gudang Garam untuk kita bisa ketemu support itu lebih ringkih ya kalau saya perhatikan Gudang Garam. Walaupun memang sudah dari tanggal 4 Juli sampai dengan 20 Juli memang support kuatnya di area tersebut. Namun untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu hold terlebih dahulu karena memang belum ada sinyal untuk kita bisa spekulasi buy. Itu benar. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang yang terakhir yaitu Adaro. Oke, untuk Adaro sendiri kalau saya sarankan memang ini adalah hasil di mana waktu saya pernah rekomendasi harganya di area 14.480, dan memang ini kesempatan untuk Bapak Ibu taking profit terlebih dahulu karena kalau saya perhatikan memang ini sudah mengarah kepada memang kalau saya perhatikan memang Adaro ini cukup menarik ya karena secara fundamental oke, dan memang kontrak dari tambang memang sudah dijalankan pada awal tahun, dan saya rasa ini kalau bagi investor yang jangka panjang saya sarankan untuk hold. Dalam arti kalau Bapak Ibu sudah punya, saya sarankan untuk hold terlebih dahulu dengan target teknikal secara resisten itu bisa di 1925. Maksud saya di 1920. Namun bagi trader ini ada potensi swing kembali karena kalau saya perhatikan dari indikator stokastik ini sudah berada zona overbought yang mengindikasikan adanya kekuatan dari bullish atau kekuatan dari banteng atau kekuatan dari penguatan ini melemah, dan ini akan
akan terjadi crash terhadap kekuatan bearish yang disebut dengan kekuatan pelemahan. Dan proses harga ini ada momen di mana kita taking terlebih dahulu untuk Adaro akan swing ke bawah dan kita bisa ambil area supportnya. Dan untuk saat ini bagi trader saya sarankan untuk taking profit. Terus bagi yang investor saya sarankan karena ini swing hanya berjalan ke bawah, ini masih bisa potensi untuk hold untuk target di 1920. Ini untuk Adaro. Oke, Bapak Ibu, demikian info hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kiranya ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu di perdagangan hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat semoga cuan.